Halo teman-teman, selamat datang pada video pembelajaran mata kuliah umum wawasan pendidikan. Kali ini saya, Sagita Bunga, sudah bersama dengan Bapak Dr. Rian Arthur MPD yang akan membahas terkait kebijakan pendidikan. Oke, tapi sebelum mulai nih Pak, kita harus memberitahu kepada teman-teman bahwa proses produksi video ini telah mengikuti protokol kesehatan dan seluruh tim produksi telah mengikuti vaksinasi sebanyak 2 kali. Oke. Sebelumnya nih Pak, untuk mengawali pembicaraan kita kali ini, kenapa sih Pak kita tuh sebagai mahasiswa harus belajar terkait kebijakan pendidikan ini? Begini, pada dasarnya kita sebagai mahasiswa kan sebenarnya berada di ruang akademis. Ruang akademis di mana ruang akademis itu adalah lembaga pendidikan. Nah, sudah pasti dong sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang siswa atau sebagai siapapun, kita harus tahu tentang apa itu pendidikan dan kita harus memiliki wawasan tentang pendidikan. Baik itu pendidikan dari mulai pendidikan dari lahir sampai, kan kalau bahasa kerennya tuh, kita itu sekolah atau belajar dari lahir sampai meninggal gitu. Jadi kita harus punya wawasan. Nah, khususnya kalau di bidang khususnya kalau di UNJ ini ya, karena memang dia berasal dari IKIP, artinya dia punya core, punya semangat, punya ruh, yaitu ilmu pendidikan. Sudah sewajarnya lah seluruh mahasiswa UNJ itu mempunyai wawasan, punya ruh, punya darah gitu ya, tentang ilmu pendidikan. Begitu kira-kira. Begitu. Oke Pak, tapi Pak, selama saya menginjak pendidikan dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas, saya sudah mengalami perubahan kurikulum atau kebijakan pendidikan yang berkali-kali dan secara berkala. Itu kira-kira siapa sih Pak yang membuat kurikulum tersebut dan kenapa bisa berubah-ubah secara berkala? Oke, gini, kita mesti lihat dulu bahwa pendidikan itu sebenarnya sudah dimulai di Indonesia ya. Di Nusantara ini sudah dimulai bahkan dari sebelum zaman penjajahan. Tapi kita batasi dari mulai kita merdeka. Awal-awal kita merdeka itu demokrasinya masih demokrasi yang ya ala kadarnya ya, namanya awal kemerdekaan, kemudian sampai demokrasi liberal terpimpin dan lain sebagainya. Nah, sampai era tahun 90-an, bahkan di awal 2000, itu pemerintah atau negara lah yang masih memegang kendali penuh yang namanya kurikulum. Kurikulumnya itu banyak sekali nama-nama kurikulumnya, dan itu ada di dalam bahan ajar kita ya. Ada yang namanya rencana pembelajaran, ada yang namanya kurikulum 1968, 75, 84, 94. Nah, turning point-nya itu ada di kurikulum 2004 atau biasa disebut KBK. Kurikulum 2004 itu membolehkan atau memberikan otonomi, kalau dulu namanya desentralisasi pendidikan, memberikan otonomi kepada sekolah, bukan hanya kepada perguruan tinggi, tapi kepada sekolah-sekolah, bahkan kepada guru untuk menyusun kurikulumnya sendiri. Nah, itu diperkuat lagi di era tahun 2006 dengan namanya bahkan diperjelas, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Apa sih satuan pendidikan? Satuan pendidikan itu sekolah. Dengan demikian, berarti sebenarnya yang namanya kurikulum mulai era 2004-2006 ini sudah diberikan kepada sekolah. Hakikatnya yang menyusun kurikulum itu ya sekolah, guru-guru itu. Jadi kalau dibilang sekarang merdeka belajar, kampus merdeka, ya hakikatnya sudah dilaksanakan dari tahun itu. Bukan hanya di tahun-tahun sekarang. Nah, itu kurikulumnya. Tapi, ada tapinya nih. Tapi, ketika kita diberikan kebebasan yang selama ini benar-benar terikat gitu ya, terkungkung, terbelenggu, kadang kita nggak siap. Begitu juga guru-guru kita, belum tentu siap. Kepala-kepala sekolah kita, belum tentu siap. Bahkan dosen-dosen, dekan, rektor juga belum tentu siap. Maka seringkali itu masih terjadi dispute. Contoh, misalnya di dalam kurikulum itu kan ada yang namanya bahan ajar. Bahan ajar, guru kan
di Undang-Undang Guru dan Dosen itu mempunyai kewajiban menyusun bahan ajar, media, rencana pembelajaran sampai evaluasi. Seringkali bahan ajar ini masih tergantung kepada pusat. Bukan gurunya yang menulis sendiri. Tuh, belum lagi medianya, belum lagi ujian-ujiannya. Bahkan di standar penilaian, ujian itu yang pegang sebenarnya guru. Artinya dari awal sampai akhir kurikulum dipegang oleh guru, oleh sekolah. Lalu negara lewat pemerintah bikin apa, Pak? Negara, pemerintah hanya menerapkan KIKD atau SKKI. Hanya kompetensi dasar. Hanya sampai kompetensi dasar. Dia hanya meminta kriteria minimum saja. Yaitu, maka ini masih sering dianggap perubahan-perubahan kurikulum, perubahan-perubahan ini. Sebenarnya kurikulum itu kan memang harus berubah ya. Nature-nya, ruhnya kurikulum itu kan memang harus berubah. Dan yang merubah itu sebenarnya harusnya idealnya sekolah mengikuti kondisi lingkungan di mana dia berada. Kearifan lokalnya seperti apa. Itu yang penting. Nah, sedangkan guru-guru kita ya tadi masih pancaroba mungkin masih sedikit masih kaget gitu dengan tadinya dulu dikekang harus begini sekarang mesti bebas. Langsung gimana nih, bingung jadinya. Dan ex-IKIP atau LPTK itu juga belum tentu siap untuk merubah kurikulumnya, menjadikan calon-calon dosen, calon-calon guru ini menjadi lebih merdeka, lebih independen gitu. Udah dimulai dari 2004 sampai hari ini, sampai Mas Menteri sendiri bilang kan kita harus memerdekakan. Sebenarnya sudah, Pak. Tapi memang implementasinya yang kurang gitu ya, Pak. Ya gitulah kira-kira. Jadi kalau ditanya kurikulum yang bikin siapa? Yang bikin itu guru dan dosen. Guru yang mutlak itu kurikulum guru dan dosen. Pemerintah hanya mengarahkan. Cuman kitanya sekarang dibantu lagi akhirnya oleh pemerintah pusat, oleh negara. Gitu. Baik, terkait Merdeka mungkin ya Pak. Sekarang kan ada yang namanya program Kampus Merdeka begitu ya Pak. Jadi terkait MBKM ini kan ada 8 program Pak seharusnya. Tapi kenapa kok yang disebut-sebut terus tuh cuma pertukaran pelajar aja, terus magang dan juga asistensi mengajar di satuan pendidikan. Kenapa yang sering terdengar tuh hanya itu Pak? Padahal ada 8 program seperti itu. Ini menarik nih. Jadi lompat ya kita ya, lompat. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa yang lihat bahan ajarnya atau media itu agak lompat ke bawah. Mbak Gita emang kadang-kadang suka lompat. Kenapa demikian? Tadi sekian lama kita harus A, B, C, D, E, sekarang suruh merdeka. Pilih sendiri, nanya lagi kepada menterinya, Pak, yang mana? Menterinya kasih tawaran 3 ini. Ya udah 3 itu aja. Padahal di situ ada penelitian riset. Proyek penelitian di laboratorium pusat riset. Kalau kita di UNJ, yang paling besar kan laboratoriumnya adalah laboratorium sosial kan, humaniora. Adanya di mana? Di masyarakat. Adanya di mana? Di sekolah. Kenapa nggak melakukan proyek riset tersebut yang terintegrasi dengan dosen-dosennya? Dosen-dosen kita kan banyak, yang profesor-profesor, guru besar, itu merekrut mahasiswa-mahasiswa dan kemudian dikasih 20 SKS. Dan untungnya apa? Untungnya dapat publikasi dan dapat skripsi. Nah, Mbak Gita semester 8. Kalau misalnya di awal semester 8 itu sudah ditawarin, Mbak Gita jadi anggota tim riset saya gitu misalnya. Kan, absolutely yes Pak. Kenapa? Udah jelas skripsi, publikasi ada di depan mata. Kelulusan udah di depan mata. Begitu kan? Berikutnya proyek kemanusiaan. Menyumbangkan gagasan solusi isu-isu sosial. Isu-isu sosial yang terkini apa? Yang paling relate sekarang adalah apa? Pelecehan seksual mungkin, atau kekurangan gizi anak mungkin, atau sosialisasi tentang social distancing mungkin ya, gitu. Itu kan bisa menjadi proyek kemanusiaan. Betapa pada waktu itu misalnya rumah sakit atlet begitu ramai, kita bisa lakukan proyek kemanusiaan di situ. Kalau saya di teknik sipil mungkin bangun barak-baraknya. Kalau Mbaknya mungkin Mbak Gita di Tata Rias mungkin bisa memberikan apa gitu kan, pelayanan apa terhadap
pasien atau terhadap dokternya atau terhadap suster-susternya gitu. Kemudian kewirausahaan, sekarang milenial luar biasa dalam melakukan terobosan-terobosan, lompatan-lompatan startup, mengembangkan usaha di bawah bimbingan profesional. Tapi juga harus di bawah ada bimbingan dari kampus. Atau studi proyek independen, menguasai ilmu aplikatif lintas jurusan daripada ahlinya. Ini relate nih dengan Bagita sebagai tata rias ya, pendidikan tata rias yang sekarang muak lagi naik daun. Terus di sisi lain ada skincare yang ilegal atau yang berbahaya lah ya, yang berbahaya. Tentunya sebagai mahasiswa tata rias kan juga pengen belajar nih. Ini yang kayak gimana sih? Dan kan belajarnya nggak bisa di pendidikan tata rias aja, tapi bisa lintas misalnya ke kimia, misalnya lintas ke farmasi, gitu kan? Iya. Nah ini kan juga sebenarnya bisa. Belum lagi yang terakhir, yang paling jarang banget itu adalah KKN tematik atau membangun desa, karena mungkin kita di Jakarta ya nggak ada desa. Ada sih sebenarnya di Pulau Seribu, tapi kitanya aja yang nggak, kurang notice lah gitu. Dan ini sebenarnya bisa untuk digagas. Tapi tadi balik lagi, selama ini kita terlalu terikat, terlalu teratur, terlalu terkungkung, sehingga ketika diberikan kebebasan kita bingung. Nggak bingung, yang ada lagi yang nggak bingung tapi kebablasan. Nah itu kira-kira kayak gitulah kalau untuk skema MBKM-nya ya. Gitu. Baik Pak, berarti balik lagi nih ya Pak ke urutan yang ada di bahan ajar teman-teman. Oke. Jadi kita tuh penasaran Pak, kira-kira tuh apa sih bedanya jalur, jenjang, dan juga jenis pendidikan yang ada di Indonesia? Oke, ini yang penting nih. Ini juga penting sebagai seorang pembelajar. Kan kita nggak langsung S1 ya, pasti SD, SMP, SMA gitu ya. Iya, kan nggak ada yang lahir langsung S1 gitu, nggak ada. Gitu. Kalau pendidikan formal itu jalurnya itu sudah jelas, strukturnya jelas. Dari mulai pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Itu kalau yang namanya jalur pendidikan. Pendidikan formal, informal. Yang berikutnya ada non formal. Kalau informal itu sekarang sudah dilebur kan ya, sudah dilebur menjadi non formal. Semuanya non formal, itu termasuk kursus PKBM ya, PKBM yang paket A, paket B, paket C itu. Nah itu non formal. Nah bisa nggak dari formal ke non formal atau dari non formal ke formal? Bisa. Banyak siswa-siswa kita yang nggak lulus SMP atau berhenti atau DO dari SMP, kemudian dia ngambil paket B atau kemudian paket C gitu. Dan itu sangat dimungkinkan. Nah yang berikutnya jenjang. Jenjang itu namanya jenjang yang berjenjang, A, B, C, D atau anak tangga. Itu dari mulai pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Tadi struktur, dia mengikuti struktur. Di non formal ada nggak jenjang? Ada juga, paket A, paket B, paket C. Kemudian juga bisa dengan kursus atau pendidikan kesetaraan yang kita biasa bilang. Kalau jenis itu lebih kepada sifat. Jenis itu sifat. Ada yang akademis, ada yang vokasi. Nah, dari akademis dan vokasi ini, di atas nanti ada yang namanya jenjang profesional. Kita sebagai S1 kan dituntut untuk menjadi seorang profesional. Yang profesional itu seperti apa sih? Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Sistiknas, yang namanya profesional itu adalah S1 plus pendidikan profesi. Nah, ini yang kurang disosialisasikan. Jadi yang namanya profesi itu setelah S1. Nah, kita sebagai S1 nih misalnya, itu diarahkan menjadi profesional. Nah, kalau D3 gimana Pak? D3, D2, D1, diploma, D4. D4 itu sama juga profesional, tapi jenjangnya bukan jenjang akademis, tapi jenjang vokasi. Bedanya apa Pak? Bedanya kalau akademis itu lebih ilmu konsep, teori lah, bahasa kasarnya tuh gitu deh. Teori gitu ya? Teori, lebih teori. Nah, kalau vokasi itu lebih praktek, terapan, mengutamakan skill. Maka sebenarnya agak aneh kalau S1 lulus diminta cari kerja. Karena apa? Karena dia nggak punya skill. Iya. Karena dia nggak punya skill. Baru teori gitu ya? Baru teorinya.
Ya nggak semua teori juga sih sebenarnya. Iya. 70% teori, 30% praktek. Kan teorinya begitu tuh. Kalau di vokasi, 70%-nya praktek, 30%-nya teori. Jadi kalau orang vokasi, ini teman-teman yang D3, D4 mungkin, atau D1, D2, atau SMK juga termasuk, nggak banyak ngomong, banyaknya kerja. Nah, kalau orang-orang akademik, itu banyak ngomong dan banyak mikir. Mikir dan ngomong. Itu kata kuncinya yang paling sederhana supaya kita lebih, ya mungkin nggak sesederhana itu, tapi untuk lebih dapat dipahamin secara langsung, seperti itulah kira-kira. Ya, jadi yang paling penting tuh jenjang tadi, jalur dan jenisnya seperti apa. Oke, berarti jenis itu terbagi akademisi dan juga vokasi begitu ya Pak? Iya. Untuk teman-teman kan mungkin ada yang ambil S1 dan juga D4 nih Pak. Oke. Nah, dari S1 bisa lanjut ke S2, tapi kalau dari teman-teman yang D4 kira-kira bisa nggak sih Pak lanjut ke S2 gitu? Ini bagus, pertanyaannya bagus nih. Gini, kita nggak terbiasa dengan S2 terapan atau magister terapan. Biasanya S2-nya S2, yaudah magister pendidikan. Itu magister teknik. Nggak, kita jarang denger ya. Magister terapan misalnya kalau di teknik sipil itu biasanya magister terapan infrastruktur, magister terapan konstruksi bangunan. Itu jarang denger tuh. Jarang denger. Karena memang kita banyak meng-S1-kan diploma sebenarnya. Banyak, terutama di bidang saya, di teknik. Teknik itu sebenarnya kalau di mana-mana itu sebenarnya vokasi. Maka kalau kita lihat berkaca di Malaysia, itu kalau teknik mesin ada magister sains mesin, ada magister teknik mesin. Nah, itu different thing nih, dua yang berbeda. Yang satu sainsnya, keilmuan tentang mesin, yang satu lagi ini tekniknya. Gitu ya, Pak? Gimana cara misalnya membuat mesin, jalannya mesin, rekayasa semuanya gitu. Nah ini kalau di kita di UNJ itu sudah, kalau saya dengar ya terakhir itu ada di akuntansi, terapannya S2 terapan akuntansi. Selebihnya belum ada. Yang ada di sini adalah pendidikan vokasi, S1 pendidikan vokasi. Jadi keilmuan tentang pendidikan vokasi. Jadi keilmuannya tentang pendidikan vokasi. Bukan pendidikan vokasi ya, bukan vokasional ya, bukan vokasional, karena vokasional itu biasanya ada di akademi atau di politeknik ya, seperti mungkin contohnya adalah Profesor Dr. B.J. Habibie almarhum ya. Itu kan beliau kan begitu kuat di politeknik vokasi, dan bedanya kalau di S1 ini kan lebih ke teori, ini D4. Kalau D4 dia sudah masuk wilayah keilmuan, tapi keilmuan tentang vokasional dia, terapannya dia. Sama 70% praktek, 30% juga teori. Tapi setelah itu ada jenjang profesi di level 7 KKNI. Kalau tadi kan level 6 KKNI. Nah, ini juga jarang dinotis nih. Kalau D1, kalau SMA, SMK itu level 2 KKNI, SD level 1 KKNI, D1 level 3, D2 level 4, D3 level 5, D4, S1 level 6. Nah, mungkin teman-teman yang ini di bahan ajar juga ada, kalau dilihat itu level KKNI. KKNI itu National Framework. Jadi kerangka kualifikasi nasional Indonesia, di mana level kita berada. Kalau lulus S1 D4 ya jangan bahagia dulu, jangan cepat seneng dulu kalau kita dapat kerjaan. Lihat levelnya, level kita nggak. Kalau nggak level kita, ya harus segera, ya nggak langsung keluar berhenti kerja ya, nggak gitu. Tapi berupayalah supaya menaikkan levelnya sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan memang tempatnya di situ. Gitu Mbak Gita. Oke, kalau begitu Pak. Berarti terkait KKNI juga sudah dibahas gitu ya Pak. KKNI ternyata adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Oke Pak, berarti kebijakan pendidikan yang ada itu harus selalu mengikuti zaman gitu ya Pak? Betul sekali. Kalau begitu Pak, sebenarnya saya penasaran, mungkin teman-teman juga penasaran, kenapa sih Pak perguruan tinggi itu sekarang sudah tersebar di mana-mana dan juga gelar sarjana sudah banyak dimiliki oleh banyak orang, tapi kok pengangguran juga justru semakin banyak Pak? Itu kenapa bisa begitu Pak?
Ini juga kaitannya dengan kebijakan pendidikan juga ya. Kita terlalu mengedepankan S1 tapi mengharapkan S1 itu bisa langsung kerja. Ini kayak gimana ya? Kayak kita belajar berhitung tapi diharapkan langsung bisa mengerjakan sebuah proyek rumah. Kan kita belajarnya ngitung. Sedangkan ini keterampilan gitu. Iya, ada sambungannya. Iya, mungkin belajar, tapi tadi 30%. Nah, makanya saya senang dengan kebijakan pemerintah atau kebijakan negara yang saat ini sudah mulai memperhatikan bidang vokasi secara serius. Serius nih. Sehingga antara link and match. Kalau tadi kan bicaranya antara kok pengangguran banyak, S1 makin banyak, pengangguran makin banyak nih. Ternyata memang kita missing link. Ada missing link. Dan walaupun saya juga mengkritik keras, misalnya program magang untuk di S1 gitu kan. Kalau magangnya S1 ya magangnya mbok ya di laboratorium gitu loh. Mbok ya ya tadi riset itu bener banget, itu senang saya. Tapi kalau magang itu sebenarnya lebih cocok untuk politeknik. Karena apa? Karena belajar dia bekerja gitu kan. Belajar bekerja. Kalau PKL kan belajar sambil bekerja. Kalau magang kan belajar kerja. Beda dong. Beda ya, Pak. Beda ya. Kalau PKL kan belajar sambil bekerja. Artinya apa? Dia mengaplikasikan keilmuan dia dan mencari ilmu dari dunia usaha dan industri. Kalau magang kan dia belajar kerja. Oh, kerja tuh begini tuh, lapangan begini. Oh, begini tuh. Gitu. Nah, S1 kalau mau magang ya magangnya di laboratorium itu tadi. Itu laboratorium sosial humaniora. Kalau pendidikan kita, kalau di MIPA ya di laboratorium milik LIPI misalnya. Gitu. Nah, sehingga tadi bisa menjawab antara dunia industri dengan dunia pendidikan. Kalau industri ya jelas yang punya MOU, yang diwajibkan punya MOU itu vokasi. SMK, D1, D2, D3, D4 itu dia wajib mempunyai MOU dengan DUDI atau IDUKA. Kalau DUDI itu dunia usaha, dunia industri. Kalau IDUKA itu industri dan dunia kerja. Itu kalau nggak salah ya, ntar diperbaiki aja kalau salah ya. Nah, ini dia punya MOU seperti ini, sehingga harus link and match kebijakan seperti ini. Tingginya pengangguran itu nggak serta-merta karena misalnya lapangan kerjanya sedikit. Belum tentu. Karena apa? Karena lapangan kerja banyak sekalipun kalau kemampuannya, skillnya, kompetensinya ini nggak mumpuni, ya bakal jadi nganggur lagi nih yang lulusan ini. Nah, ini harus di matching. Ada matching ya, link and match ya. Itu harus link and match antara S1 misalnya kemana, diploma D4 kemana, D4 gitu. kemana, segala macam. Gitu kira-kira. Berarti ya itu ya, mungkin menjawab juga dari pertanyaan teman-teman mungkin yang penasaran kenapa sih kok banyak sarjana tapi banyak pengangguran juga seperti itu ya Pak. Mungkin karena ya itu kurang link and match-nya teman-teman. Justru S1 itu harus nganggur kalau saya bahasa nyelenehnya tuh S1 harus nganggur karena apa? Karena S1 itu dididik untuk menjadi seorang profesional, akademisi atau membuka lapangan kerja. Makanya saya salah satu orang yang cukup kritis juga ketika misalnya S1 serapannya berapa persen. Loh, ini gimana sih gitu. Ya, itu ya. Jadi nih artinya kita harus balance kebijakan pendidikan. Nah, nanti mungkin dari teman-teman mahasiswa bisa melihat kembali, mengkritisi kembali. Nah, ini kan contoh untuk mengkritisi gimana. Contoh untuk mengkritisi supaya nanti mengkritisi kembali kira-kira kebijakan apa nih yang bisa dikritik atau bisa bisa dikoreksi, dievaluasi dan ajukan solusinya seperti apa, pandangannya. Ini nggak apa-apa, generasi milenial harus begitu. Apalagi sekarang generasi milenial itu rata-rata nggak pengen kerja, pengennya usaha. Iya betul. Itu udah bener banget, sama S1 tuh udah bener banget. Gitu. Oh, berarti emang kalau mau jadi pengusaha tuh cocok ya Pak S1? S1 tuh cocok. Tinggal keilmuannya harus diperkuat. Harus punya kekuatan keilmuan. Itu lagi, keberanian.
Karena kalau pengusaha nggak berani, jangan jadi pengusaha. Iya betul. Itu ya. Oke, kalau begitu mungkin itu aja ya Pak, dan terima kasih atas masukan-masukannya dan juga telah membantu kita untuk menambah wawasan pendidikan. Itu saja video pembelajaran wawasan pendidikan bagian kebijakan pendidikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah!